Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam semoga selalu tercurahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas di episode 10 ya. Episode yang 10 ini kita akan membahas mengenai data outliers, atau kalau kita artikan adalah tentang data tak wajar ya. Ya, tentang data tak wajar. Baik, kita mulai ya. Nah, ini dari segi definisi dulu tentang data tak wajar ya. Nama kerennya adalah outlier tadi, ya, atau anomali. Outlier atau anomali itu adalah simpulan data yang dianggap memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan data lainnya. Ibaratnya kayak data yang nggak umum lah. Orang datanya kebanyakannya begini, dia nyempil sendiri. Nyentrik sendirilah, data yang nyentrik lah, ya, data yang agak berbeda dengan data yang lain. Ya. Analisis outlier dikenal juga dengan analisis anomali atau deteksi anomali, ya, atau deteksi deviasi. Nah ini ya, atau sering kita kenal istilahnya adalah exception mining, istilahnya itu. Ya. Nah kalau saya ilustrasikan data yang outlier itu atau data yang tak wajar itu, contohnya seperti dua itik ini tadi. Ya. Ini umumnya adalah bangsa itik ya. Nah, ternyata ada nyempil data yang tidak umum. Ternyata ada sebuah angsa di sini. Ya, padahal di sini adalah sekumpulan dari itik dan ini adalah sekumpulan dari angsa. Nah, berarti kan angsa ini adalah objek yang tidak tidak nyentrik lah ya. Di antara sekumpulan itik ada sekumpulan angsa. Itu adalah data-data yang nyentrik atau istilahnya yang kita kenal adalah data outliers. Ya, atau data yang tak wajar tadi ya, tidak wajar. Tidak wajar ada sekumpulan angsa ya, ada dua buah angsa di antara sekumpulan itik. Itu adalah sesuatu yang nggak wajar ya. Ini adalah ilustrasi sederhana dari data outliers. Data yang nyentrik sendiri, mencil sendiri ya. Di antara data-data yang lain dia seakan-akan terpisah. Ya. Nah, kira-kira apa penyebab adanya outliers? Ada macam-macam ada deh. Bisa aja itu adalah error pada saat pengukuran atau pengumpulan data ya. Semisal ya namanya orang kan kalau mengukur sesuatu atau ketika dia memasukkan data ada errornya. Misalnya saya sebagai manusia memasukkan datanya error, bisa jadi itu outlier ya. Atau bisa jadi misalnya adalah karena masalah pengukuran. Misalnya salah ngukur, salah observasi ya. Atau mungkin dia lagi ngantuk misalnya gitu ya. Lagi ngantuk, lagi apa gitu ya. Nah, itu bisa jadi pengukuran atau pengumpulan data. Masalahnya terjadinya kenapa bisa ada data yang nggak wajar. Ya. Tapi ada juga hal yang lain ada di, yaitu fenomena spesial yang benar-benar terjadi. Tidak sesuai dengan variasi data pada umumnya. Memang benar-benar terjadi kejadian itu ya. Nah, terkadang ya kalau yang error pada saat pengukuran atau pengumpulan data sih kita anggap dia adalah sebuah kewajaran ya. Nah, kalau misalnya ada yang fenomena spesial yang benar-benar terjadi ya, yang tidak sesuai dengan variasi pada umumnya. Nah, ini sesuatu yang harus kadangkala data outlier itu adalah kejadian yang dicurigai atau kadangkala kejadian yang harus diwaspadai. Bisa saja dia kecurangan dan lain-lain ya. Bisa jadi ada sesuatu yang dicurigai atau diwaspadai. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ada banyak, ada di ya. Ini ada beberapa manfaat kita menggunakan analisis outliers. Biasanya adalah misalnya ada deteksi penyalahgunaan kartu kredit. Nah, misalnya ada transaksi ya dengan besar transaksi yang dia itu berbeda dengan pada umumnya. Misalnya hanya sekali, orang itu biasanya umumnya transfernya hanya 5 juta per bulan ya, tiba-tiba nyempil jadi 100 juta. Nah, ini ada apa nih? Nah, bisa jadi ada orang yang menyalahgunakan kartu kredit misalnya. Nah, itu bisa dideteksi dengan menggunakan ini ya. Nah, ada juga misalnya deteksi adanya penyusupan pada jaringan komunikasi. Nah, biasanya kalau ada di jaringan komunikasi ada sebuah penyusup, itu biasanya data trafiknya akan semakin tinggi. Nah, ini penggunaan data outlier itu akan meneliti di momen apa terjadi data yang nggak wajar. Nah, ini adalah salah satu kegunaannya.
Atau mungkin ada analisis medis ya, denyut jantung, kecepatan nafas ya, apalagi denyut jantung ya. Misalnya dia ada kardiogram gitu ya. Nah, dia amati kapan denyut jantungnya menjadi sangat tinggi, kadar gulanya sangat tinggi dan lain-lain, itu sangat bisa diamati oleh analisis outlier ini ya. Oke, jadi bagaimana kita itu untuk mendeteksi outlier atau mendeteksi adanya sebuah angsa di antara kumpulan itik ya. Nah, caranya adalah secara sederhana ya. Cara untuk menganalisis outlier itu ada dua prinsip ya. Yang pertama, kita pahami dulu data normalnya itu seperti apa. Nah, kita pahami dulu data normalnya itu seperti apa ya. Bisa berupa pola atau deskripsi statistik dari populasi data secara keseluruhan. Kita pahami dulu nih, normalnya data itu seperti apa. Kita buat dulu profilnya, ya, entah itu pakai clustering, ya, entah itu pakai proximity. Nah, itu kita amati dulu profil datanya ya. Lalu yang kedua, setelah kita buat profilnya, pasti adalah kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan profil, ya, tidak sesuai dengan profil, itu pasti adalah data yang nggak normal. Nah, itu salah satu contohnya tuh ya. Kalau ada sebuah data ya yang tidak sesuai dengan profil, itu pasti adalah data yang nggak normal atau yang disebut dengan data tak wajar atau outlier tadi ya. Maka kita gunakan profil data normal tersebut untuk mendeteksi anomali ya. Data anomali memiliki karakteristik sangat berbeda dengan profil data normal ya. Ibaratnya kalau ingin mencari sesuatu yang tidak wajar ya, maka filosofinya adalah kita buat dulu profil yang wajar itu seperti apa. Profil orang normal itu seperti apa deh ya. Nah, kalau orang itu sudah nggak sesuai dengan gayanya orang normal, berarti dia kan gila ya. Nah, itu bagaimana kita mendeteksi kegilaan itu adalah kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan normal. Tapi itu juga dengan data. Kita buat dulu profilnya, lalu kalau ada data yang kira-kira profilnya itu nggak sesuai dengan data normal, maka itu dianggap sebagai outliers. Ya, itu ada deh. Nah, ada berbagai macam cara untuk analisis outliers ya. Ada dengan cara proximity based atau berbasis pada kedekatan dengan beberapa titik data ya. Ada juga dia itu menggunakan clustering based, ada juga dia menggunakan density based atau berbasis pada kepadatan. Ya. Oke, kita misalnya ke proximity based atau nearest neighbors ya. Ini contohnya seperti ini ada ya. Ini kita itu mau mencari titik-titik yang nggak normal. Ya, misalnya ini kan titik-titik yang nggak normal kan ini ya. Jadi ini ada distribusi data seperti ini. Ternyata ada data-data terpencil, data-data yang dia itu terpisah dari data-data normal, data-data yang ngumpul di sini ya, datanya ngumpul di sini, tapi ternyata ada titik-titik yang dia itu terpencil sendiri. Nah, kita itu akan mencari titik-titik yang ini. Ini yang kita sebut dengan outlier itu seperti itu. Ya, kita mencari titik-titik yang terpencil. Nah, akhirnya orang matematika itu berpikir ya, iya memang benar data yang nggak wajar itu adalah data yang terpencil ya dari distribusi data normal. Ya. Nah, akhirnya dia berpikir filosofinya apa terpencil itu? Ya, kira-kira filosofinya data yang terpencil di antara kepadatan data itu apa? Nah, akhirnya dia membuat berbagai macam algoritma. Ya, ada menggunakan proximity based, menggunakan clustering based, ada menggunakan density based ya. Nah, kita ke yang proximity based atau nearest neighbor. Mungkin ada adik masih ingat dengan KNN ya, yang di episode sebelumnya tentang algoritma klasifikasi KNN. Nah, ini kita akan gunakan juga di sini adik ya, nearest neighbor. Ya, secara algoritma tahapannya itu yang pertama adalah dia menentukan jarak dari tiap pasang titik data. Ya. Lalu dia menentukan G neighborhood dan N jumlah outlier. Yang kedua ya. Jadi dia membuat jarak dulu, dia pasang titik data, lalu dia menentukan kira-kira G neighborhood-nya yang bisa dianggap sebagai tetangga itu berapa orang, ya, berapa titik data yang bisa dianggap sebagai tetangga atau yang memiliki jarak yang terdekat itu berapa, ya. Lalu juga N jumlah outlier-nya, dia ingin menampilkan berapa jumlah outlier, ya. Itu yang langkah kedua. Yang ketiga adalah setelah itu menentukan neighborhood dari tiap pasang titik data, yaitu sejumlah K
titik data tetangga yang jaraknya paling dekat. Jadi setelah kita hitung semua jarak antar titik data ya, nah masing-masing titik data itu kita tentukan tetangganya siapa aja yang paling dekat berdasarkan pada kedekatan dari titik tersebut. Kalau yang keempat adalah setelah kita tentukan tetangganya, kita buat rata-rata jarak setiap titik data dengan key tetangganya. Jadi setelah kita tentukan tetangganya ya, kita hitung rata-rata jaraknya ya. Nah, kalau gitu yang disebut outlier atau data terpencil itu seperti apa? Yang disebut data outlier ini tadi, Inter. Yang disebut data outlier ini seperti apa? Nah, menurut yang penciptanya key nearest neighbor ini, ya, sebuah titik dikatakan outlier jika titik tersebut merupakan titik data yang jarak rata-ratanya paling besar dengan key tetangga terdekatnya. Ya. Nah, dia tentukan misalnya dikasih prioritas, misalnya dia ingin mencari 3 titik outliers, misalnya gitu ya. Nah, dia cari di antara rata-rata titik yang punya rata-rata terjauh dari tetangganya itu diambil 3 titik yang paling teratas. Nah, itu dia tentukan sebagai nearest neighbor, ya, sebagai apa? Sebagai data outliers atau data yang terpencil dari yang lain ya. Saya ambil contoh di sini ada ya. Ini ada sebuah Excel, ya. Di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Ya. Contoh soalnya. Baik, ini ada contoh soalnya, Adik. Nah, ini misalnya adalah nearest neighbor ya, pakai nearest neighbor. Nah, ini misalnya ada 10 buah titik data tadi ya. Ini ada 10 buah titik data ya. Nah, dari 10 buah titik data itu, kita yang tadi algoritma pertamanya apa nih? Tentukan jarak dari tiap pasang titik data. Nah, dia buat nih jarak dari tiap pasang titik data. A jaraknya dengan B 1 ya, A jaraknya dengan C 2,2, A jaraknya dengan D 2,23, A jaraknya dengan E misalnya 4,47 ya. Nah, ini cara menghitungnya gimana? Cara menghitung jaraknya. Cara menghitung jaraknya adalah pakai rumus Euklidean ya, yaitu yang ini X kuadrat, misalnya X ini ya dikurangi X-nya B, Y-A dikurangi Y-nya B, nah nanti dikuadratin, masing-masing hasil pengurangannya dijumlah, lalu diakar pangkat. Sama seperti kita menghitung jarak Pitagoras ya, karena kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Nah ini sama cara menghitungnya nih, cara menghitung jaraknya. Berarti XA ya dikurangi XB dikuadratin ditambah dengan YA min YB dikuadratin ya, ini ya dikuadratin, setelah itu diakar pangkat. Sama kayak kita ngitung Pitagoras ya. Nah, di langkah pertama dari key nearest neighbor ini ada Dek ya. Kita hitung dulu semuanya. Kita hitung dulu jarak dari tiap pasang titik data. Nah, ini misalnya semuanya ini ya, dihitung semua jaraknya seperti ini ya. Mulai dari A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, A dengan F, itu semua kita hitung jarak titik datanya ya. Kita hitung semua seperti ini. Nah, kalau udah kita hitung semua seperti ini ya, dengan rumusnya ya, seperti ini. Saya ya, ini rumus saya untuk menghitung jarak antar tiap titik data. Nah, setelah itu di sini adalah langkah berikutnya adalah kita menentukan K neighborhood dan N jumlah outlier. Nah, ini kita tentu ini. Misalnya kita ingin menentukan jumlah tetangganya itu adalah 3 ya. Di antara 9 titik data, 9 pasang titik data ini ya, kita tentukan 3 titik yang paling terdekat itu sebagai tetangga. Ya. Lalu di sini ada N. Ya, N jumlah outlier. Maksudnya kita ingin dari 10 titik data ini kita ingin mencari berapa outliersnya. Misalnya di sini saya tetepin aja N-nya sama dengan 3 ya. Nah, ini misalnya N-nya sama dengan 3. Nah, misalnya udah kita buat dulu ya, semua titik datanya. Nah, ini ada biru-biru. Biru-biru itu maksudnya apa tadi? Saya kasih biru-biru. Biru-biru itu maksudnya adalah karena saya menentukan neighborhood-nya K-nya sama dengan 3, maka saya cari 3 titik ya. Saya mencari 3 titik yang dia itu adalah jaraknya paling kecil di antara 9 pasang titik yang lainnya. Yang mana nih? Kalau misalnya titik A ya, maka tetangganya itu adalah B, C, sama D. Karena jaraknya lebih kecil dibandingkan 6 titik yang lain. Ini yang paling kecil nih, B, C, sama D. Nah, B tetangganya mana aja? Tetangganya adalah A,
C, D ya. C tetangganya berarti adalah A, B sama E ya. Walaupun F itu tetangganya juga, tapi kan kita udah pilih hanya 3 ya. Ya berarti kita duluin aja A, B sama E ya. Oke, nah sudah seperti itu misalnya semua titik ini udah kita tentuin tetangganya semua. A dengan B, C, D, B dengan A, C, D ya, C dengan A, B, E, terus D dengan A, B, F misalnya ya. Itu kita tentukan semua titik datanya. Nah, setelah itu kita hitung average neighborhood-nya ya. Atau misalnya rata-rata jarak dari setiap titiknya. Rata-rata jarak dari setiap tetangganya ya. Nah, misalnya kan kita udah tentuin A itu tetangganya adalah B, C, D ya, yaitu 1, 2,2 sama 2,23. Nah, kita rata-rata. Makanya di sini E5, F5 tambah G5. Kita jumlahkan dulu lalu kita bagi 3 ya, bagi rata-rata. B-nya juga berarti B itu apa? Berarti B itu adalah rata-rata dari jarak yang tetangganya yaitu 1, 2 sama 1,4, 1,24. Begitu juga dengan C ya. C itu berarti rata-rata dari tetangganya yaitu A 2,23, B2 sama E 2,23. Nah, ini semua hitung rata-ratanya semua dari tetangga-tetangganya itu ya. Oke, setelah itu kita hitung semua 10 titik ini kita hitung berapa rata-rata jaraknya dengan tetangga. Nah, yang terpencil itu ya, seperti yang saya bilang di teori ya, yang terpencil itu adalah sebuah titik dikatakan outlier jika titik tersebut merupakan top n titik data yang jarak rata-ratanya paling besar ya. Ya, karena kita udah nentukin kita ingin mencari 3 outliers ya di antara 10 data ini, kita ingin mencari 3 outliers ya. Maka di sini kita tentu ini mana 3 teratas, 3 jarak yang paling besar. Ya. 3 jarak yang paling besar yang mana? Nah, ternyata 3 jarak yang paling besar itu adalah di titik F, E ya. Titik E sama titik H ya, lalu sama titik J. Semuanya punya jarak yang lebih besar dibandingkan yang lain. Yang lainnya cuma 1, paling banter 2,15. Nah, ini 2 sendiri. Nah, itu berarti adalah dia merupakan titik yang jaraknya itu paling jauh dengan tetangga yang lain. Nah, makanya di sini ya, yang seperti ini ya, yang seperti 3 titik ini ya, yaitu top end data yang jarak rata-ratanya paling besar dibandingkan negara tetangga terdekatnya, kita istilahkan dia dengan sebutan clustering, outliers. Jadi yang data tidak wajar itu adalah 3 ini, data tidak wajar nih. Ya. Nah, cuman kan ini adalah sulit ya kalau kita pakai ini, makanya nanti kalau di ujian mungkin saya akan menggunakan hanya 5 titik. Adik-adik saya suruh mencari 2 titik yang outliers, bisa seperti itu ya, supaya lebih memudahkan. Nah, ini baru kalau misalnya saya menggunakan 10 titik, sudah serumit ini ya. Bayangkan kalau misalnya data sungguhan, ini kan cuma data buat main, data buat menjelaskan aja ya. Kalau data sungguhan pasti dia nggak sebesar ini tadi. Pasti dia akan lebih banyak lagi datanya ya. Bisa 10.000 ya. Nah, bayangin aja 10.000. Kalau misalnya ada 10.000 data gitu ya. 10.000 data itu misalnya dia disuruh untuk mencari jarak di 10 titik yang lain. 10.000 titik yang lain itu dia harus hitung jaraknya semua. Berapa? Bayangkan komputasinya berapa ya. 5.000 aja deh ya, atau mungkin 100. Berarti kalau 100 berarti dia harus menghitung jarak 100 kali 100, 10.000. Ya, harus ya harus ya hitung, apalagi di sini disuruh mencari berapa tetangganya ya. Wah, itu kalau pakai 10.000 data, kamu pakai Excel ya, wassalam ya. Pasti sudah nggak akan bisa mengerjakan ya. Tapi kalau komputer sih kita masih percaya untuk mengerjakan ya. Makanya kalau di Rapid Miner tuh ada sebenarnya ya K-nearest neighbor ini, cuman bahkan pakai Rapid Miner pun lama, sangat lama nanti ya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dan kelebihannya ya. Oke ya. Nah, ini ada salah satu kelebihan dan kekurangannya dari nearest neighbor. Kalau pendekatannya sih sederhana, ya, pendekatannya sederhana, gampang dipahami ya. Pakai Excel tadi ada, insya Allah sudah paham algoritmanya ya. Tapi untuk basis data yang besar ya, itu akan memakan biaya karena membutuhkan ini ya tadi. Kalau di analisis algoritma ya, ada kan ngambil analisis algoritma ya, maka dia itu komputasinya adalah sebanyak m kuadratnya datanya. Ya, iya tadi memang kalau di contoh kasus yang saya berikan di Excel tadi,
dia hanya 10 kasus. Itu aja dia harus menghitung 100 ya. Excel-nya harus menghitung 100 jarak ya antara A dengan B, A sampai B, C sampai A dengan H dia hitung semua, sampai F dengan A, F dengan B, F, C sampai FH itu dia hitung semua. Berarti ada berapa? Dia melakukan perhitungan jarak berapa? 100 kali komputasi. Itu baru 10 data ya. Bayangin aja kalau misalnya datanya data sungguhan 10.000 ya. Wah, 10.000 kali 10.000 berapa ada, Dek? Ya 10 juta komputasi ya. Pernah saya coba pakai komputer saya, lama banget mengerjakan itu ada, Dek. Mengerjakan yang pakai Neros Nekpur ini. Pakai Rapid Miner waktu itu saya. Nah, itu nggak cocok. Bisa lama, bisa sampai beberapa menit baru selesai perhitungannya ya, lama. Ya. Nah, makanya kalau yang Neros Nekpur ini, karena kekurangannya adalah komputasinya itu terlalu boros ya, maka dia lebih diutamakan untuk data-data yang dimensinya kecil ya. Misalnya datanya cuma 100 ya, datanya mungkin cuma 50 ya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu cocok untuk menggunakan Neros Nekpur. Tapi kalau misalnya datanya terlalu besar, wah itu sudah wassalam karena komputasinya aja dikuadratin ada di. Belum lagi setelah dikuadratin dia disuruh mencari tetangganya, yaitu 3 titik yang terdekat. Wah, itu bisa lebih tambah lagi komputasinya ya. Nah, itu setelah salah satu contoh di sini. Nekpor ya. Nah, akhirnya berkembang lagi ya. Ternyata mungkin proximity base atau Nekpor ini kurang kuat. Nah, akhirnya berkembang lagi yang namanya adalah clustering base ya. Ide dasarnya seperti ini bahwa klasterisasi data menjadi beberapa kelompok yang kepadanya berbeda-beda. Misalnya kita pakai visual aja ya. Misalnya di sini ada 3 data. Ya, yang pasti yang jadi klaster yang mana? Nah, ada 4 titik yang jadi klaster ya. Nah, lalu setelah itu kita pilih titik-titik yang berada pada klaster yang kecil sebagai kandidat outlier. Nah, kalau kita pakai visual, kira-kira kita mau pilih yang mana nih? Titik-titik yang outlier. Ya, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah 5 titik yang akan kita jadikan kandidat outliers ya. Nah, setelah itu kita akan menghitung ya jarak antara titik-titik kandidat tersebut dengan titik yang berada pada klaster non-kandidat. Misalnya ini ya, kita hitung jaraknya dengan centroidnya misalnya. Saya kita pakai K-means ya. Kita hitung centroidnya ya. Nah, disebut sebagai outliers atau data terpencil atau data tidak wajar itu adalah jika titik-titik kandidat terlalu jauh dari semua titik non-kandidat. Ya, misalnya kita tentuin aja kalau lebih besar dari 5, besar dari 5, maka itu dia disebut sebagai data outliers ya. Nah, ini salah satu contohnya nih data outliers ya. Data-data yang kalau misalnya kita hitung dengan titik sentroidnya ternyata jaraknya paling besar ya. Nah, itu adalah yang pakai algoritma clustering based ya. Kelebihannya ada macam-macam ya. Kelebihannya dan kekurangannya, kalau kelebihannya dia dapat menggunakan berbagai teknik clustering ya, sehingga proses deteksi outlier-nya menjadi lebih efisien. Tapi ada juga kelemahannya, dia sangat bergantung pula pada pemilihan nilai parameter. Misalnya pemilihan nilai K jika menggunakan algoritma K-means ya. Bisa juga seperti ini yang clustering base ya. Dia kelemahannya ini ya. Dibandingkan sama yang tadi yang neighborhood tadi ya, ini komputasinya lebih ringan, nggak sampai dikuadratin titik datanya ya. Dia cukup hanya mengklaster saja, ya setelah itu dia hitung beberapa titik yang dia itu merupakan titik-titik yang kandidat outlier atau terpencil ya, lalu dia hitung jarak ke sentroidnya. Kalau terlalu besar sesuai dengan karakteristik kita, maka kita sebut dia sebagai outliers ya. Oke, itu hanya pengantar aja ya, wawasan bahwa ada algoritma ada teknik clustering tapi berbasis pada teknik deteksi outlier tapi berbasis pada clustering ya. Nah, sekarang kita ke sini tadi ya. Kok jadi density base ya? Oke, ini agak yang salah ya. Ini seharusnya bukan love ya, tapi saya mau buat namanya adalah dbScan. Ya. Nah, kalau yang density base ya berbasis pada kepadatan ya. Nah, ini dalam dbScan ya seperti sudah saya utarakan di episode sebelumnya ya.
data outliers disebut sebagai data noise, data tak wajar atau data outlier itu adalah data-data yang jaraknya jauh dari klaster-klaster utama. Ya, jaraknya jauh dari klaster-klaster utama dan gagal membentuk klaster baru. Nah, ini yang salah satunya di Biscan nih. Kalau misalnya dia jauh dari klaster utama, misalnya seperti C2 ini ya, tapi ternyata dia masih bisa membentuk klaster baru, ya, maka dia bisa dianggap sebagai bukan data outlier lagi, tapi memang karakteristik data. Ya, beda sama yang ini, adik. Yang clustering base ini kita pakai praduga. Titik-titik mana yang kira-kira merupakan kandidat outlier. Ya, lalu kita hitung titik sentroidnya. Kalau dia terlalu jauh, maka dia disebut sebagai outlier. Nah, tapi kalau yang di Biscan ini dia lebih teliti lagi ya. Ya, memang mungkin misalnya C1 ya, ada klaster C1 seperti ini. Ini kan distribusi datanya agak ke arah sini ya. Lalu ada klaster C2 yang ada di sini ya. Ini C2 ini kalau di sini, kalau yang tipe clustering base ya, maka dia bisa dianggap sebagai sebuah noise, sebagai sebuah outliers. Tapi padahal di sini ternyata dia membentuk karakteristik data, karena ternyata dia ada distribusi data yang kuat di sini, konsentrasinya ternyata di sini. Nah, kalau di Biscan ya, selama dia masih bisa membentuk cluster ya, cluster di Biscan-nya ya, cluster kepadatan seperti ini ya, maka dia masih bisa disebut sebagai data normal. Tapi kalau titik-titik yang seperti P1 sama P2 ini kan terpencil ya, sudah jauh dari para klasternya, ditambah lagi P1 dan P2 itu gagal membentuk klaster baru, gagal membentuk kepadatan baru, gagal membentuk density baru. Nah, P1 dan P2 ini yang kita kenal dengan sebutan outliers ya. Jadi dalam di Biscan yang disebut dengan data outlier itu adalah data-data yang jaraknya jauh dari klaster-klaster utama, ya misalnya C1 sama C2. Dan juga ya, dia gagal membentuk klaster baru atau jumlah titik di dalam epsilonnya itu ya lebih kecil daripada min points-nya. Nah, outlier adalah data mencurigakan yang tak wajar, data pencilan ya, data yang karakteristiknya berbeda dengan karakteristik umum data lainnya ya. Nah, kelebihannya dan kekurangannya dari density base itu adalah kalau kelebihannya dia dapat digunakan untuk data yang kepadatannya berbeda ya. Bahkan dibandingkan dengan cluster base ya, ini lebih canggih adik. Karena kalau misal pun datanya memang terpisah dari beberapa cluster ya, dari cluster utama, tapi kalau datanya itu berhasil membentuk cluster karena ada density di situ ya, ada kepadatan di situ, ada distribusi data di situ, maka dia masih dianggap sebagai bukan noise, bukan data outliers. Ya. Nah, tapi di sini si density base itu juga terpengaruh apa? Terpengaruh oleh parameter yang lain. Yang kalau kita bahas di episode sebelumnya itu bahwa dia tergantung oleh dua hal, yaitu epsilon ya sama minimum points. Ya. Oke, nah kalau seperti itu udah ya. Nah, sekarang kita akan coba bikin software Python ya untuk mendeteksi outliers dengan menggunakan Biscan kita yang kemarin ya. Oke, misalnya saya skip dulu tadi. Saya udah siapin tadi ini Python-nya. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu Python-nya. Kita ke pejam lagi ya. Nah, baik ya. Nah, di sini misalnya saya bikin project baru ya, file Python baru, misalnya saya kasih nama dia dengan DB scan Gojek. Jadi kita akan menganalisa data Gojek kita yang kita buat di kuis kemarin ya, yaitu data ini ya. Misalnya saya unjuk dulu datanya, go track seperti ini ya. Nah, ini kan kemarin kita akan menganalisa, mengcluster ya, ingin mengcluster Gojek itu ya, driver Gojek itu berdasarkan pada waktu tempuhnya, ya, waktu tempuhnya, speed-nya, sama jarak tempuhnya. Ya, kira-kira mana nih driver yang jalannya lambat sama driver yang jalannya cepat. Ya, kita kan kemarin kan di dua episode sebelumnya ya, itu kita mengcluster ini, kita ingin mencari karakteristik dari driver Gojek. Ya, mana yang lambat, mana yang penengah, mana yang tinggi ya, masih ingat di episode sebelumnya. Nah, sekarang kita akan cari di antara data-data ini ya, mana yang merupakan data yang nggak wajar. Ya, misalnya data yang nggak wajar ya,
kecepatannya tinggi, tapi waktu tempuhnya rendah, terlalu rendah. Nah, ya. Atau mungkin apa ya? Kecepatannya cepat ya, kecepatannya pelan, misalnya gitu ya, kecepatannya pelan tapi waktu tempuhnya tinggi. Nah, ini orang ini apa? Kok bisa gitu? Apa dibawa jin orang ini? Misalnya gitu ya. Atau orang ini curang dalam mengisi apa? Curang dalam mencurangi aplikasinya ya, sehingga tidak terdetek tentang jarak tempuhnya. Nah, itu bisa kita pakai menggunakan ini ya, data outlier ini. Misalnya kita akan mendeteksi data-data yang tak wajar dari para driver Gojek itu ya, misalnya. Nah, kita sudah di sini, kita akan gunakan di episode yang sebelumnya ya, di clustering berbasis kepadatan, kita udah menggunakan cluster di Bscan ya. Hanya saja di sini kita pakainya sekarang adalah pakai CSV-nya GoTrackTracks.csv ya. Baik. Nah, sekarang kita ke drivernya ya. Ini udah sama seperti episode sebelumnya ya. Ini adalah kita drop karena yang mau kita gunakan itu adalah atribut-atribut yang kita dropkan ini semua, ID, Android, time ya. Karena yang mau kita analisa itu ada dua, yaitu time sama speed sama distance ya. Nah, akhirnya semuanya atribut yang lain di drop ya. Oke, ini sudah ya. Kita masukkan dia ke dalam array, lalu kita lakukan proses normalisasi ya. Nah, sekarang kan di Bscan-nya ya. Kita memakai algoritma di Bscan. Nah, di sini kan di Bscan-nya misalnya epsilonnya 0,2, minimumnya sampel-nya 3 ya. Nah, di sini lalu setelah itu saya cetak semua klasternya ya. ID record, ID Android sama cluster ya. Oke, misalnya kita run dulu nih aplikasi kita ya. Masih nge-hang lagi. Kita run dulu aplikasi kita ya. Nah, masih nge-hang ya. Puternya nge-hang. Oke, kita tunggu dulu ya. Oh, hang-nya. Oke ya, kita tunggu dulu. Ini udah mulai berjalan ya. Ini epsilon yang kita pakai ya di Bscan itu adalah 0,2, sedangkan minimum samples-nya saya pakainya adalah 3 ya. Berarti dia bisa menjadi cluster kalau di antara jarak 0,2 itu ya, lingkaran radius 0,2 itu ternyata terbentuk ada 3 titik di dalamnya. Nah, itu kalau udah seperti itu maka dia bisa disebut sebagai cluster. Nah, kita lihat nih kalau kita pakai ini bentuk clusternya seperti apa ya. Oh, lama sekali. Oke ya, kita tunggu lagi. Ini lagi membaca datanya ya. Nah, ini ya sudah terbentuk datanya ya. Ini ada beberapa klaster yang terjadi. Oke, ada klaster 1 ya. Ada klaster 1. Nah, ini ada juga yang min 1 ada di. Tadi ada yang min 1 nih. Saya ulangi dari bawah ya. Tadi kayaknya ada yang min 1 nih. Nah, ini ada min 1 nih. ID record 58, klasternya min 1 ya.
Nah, min 1 itu apa? Nah, ya, kalau di Bayesian Python ini dia punya keunggulan ada ya. Dia tidak hanya menghitung jumlah cluster, tapi dia juga menghitung data-data yang dianggap noise. Nah, data-data yang dianggap noise di Bayesian Python ini dia kasih dengan kata min 1. Ya, dia kasih dengan kata min 1. Min 1 itu berarti tadi ya, data noise, data yang di luar data yang di luar klaster-klaster utama sekaligus dia gagal membentuk klaster ya. Nah, kalau kita visualisasikan di sini ya. Nah, ini ada klaster pertama ya, ada klaster kedua. Nah, ini walaupun dia itu mencil ya, karena kita epsilonnya tadi adalah min sampel sama dengan 3 ya. Nah, ternyata di sini dia ternyata masih membentuk klaster baru. Makanya dia ada 2 klaster, yaitu klaster 0 sama klaster 1 ya. Tapi ternyata ada 2 titik yang lain, 2 titik yang ada di sini. 2 titik ini misalnya dia dikasih klaster min 1 ya. Berarti dia adalah yang kita sebut sebagai noise ya. Ini 2 titik ini adalah noise atau data outliers, data yang tidak wajar ya. Mungkin ini mana nih kok bisa ya ada driver yang kecepatannya tinggi banget ya. Kecepatan ini kan kecepatan nih, terus ini jarak tempuh ya. Kecepatannya tinggi banget nih. Melebihi driver-driver yang lain. Ini mungkin orang yang suka ngebut nih, orang ini ya. Suka ngebut. Ini juga nih, orang semuanya distribusinya normal seperti ini kok kecepatannya tinggi banget. Ini adalah orang-orang yang mungkin orang-orang yang ngebut ya, misalnya seperti itu. Atau mungkin ini adalah orang-orang yang mungkin jarak tempuhnya jarak tempuhnya kecepatannya besar tapi jarak tempuhnya kecil, nggak ningkat-ningkat. Nah, ini juga orang yang patut dicurigai. Jangan-jangan ini 2 orang yang curang ya. Oke, nah misalnya walaupun di sini dia nggak terdeteksi sebagai outliers karena dia dianggap bisa membentuk klaster ya. Oke, misalnya kita akan manipulasi program kita ya, misalnya seperti ini. Kita manipulasi. Oke. Nah, ini baik ya. Kita udah di sini. Jadi kalau di Bayesian itu min 1 ya. Nah, kita sekarang masukkan setelah di Bayesian ini ya. Oke, kita masukkan program ini nanti ya. Kita tunggu dulu ya. Saya akan copy paste aja deh, biar mudah. Oke, kita masukkan ini ya. Bagian menghitung jumlah klaster ini kita masukin. Kenapa nih? Ngehang. Oke ya. Nah, kita lanjutin lagi ke sini ya. Ini misalnya saya masukin ini ada di. Saya Ctrl V ya, paste tadi. Oke, saya tutup dulu deh biar nggak ngehang ya. Oke ya. Nah, ini kalau sudah saya kopikan di sini ya. Setelah dipisahkan di Bivik ini saya tambahkan ini ya. Nah, ini apa tadi ya? Ini adalah perintah untuk menghitung jumlah labels ya, menghitung jumlah klaster dan jumlah baris. Ya, dan jumlah baris. Oke ya. Nah, ini menghitung jumlah klaster dan jumlah baris ya. Nah, ini kan ada kata labels, db.labels ya. Nah, ini jadi labelsnya itu dimasukkan ke dalam variable labels. Nah, setelah itu ada kata nrow ln labels, itu berarti dia disuruh menghitung jumlah row-nya nih. Jadi kan ini kan label semua nih, 1, 1, 0, 0, 1 kan label semua ya. Nah, semuanya itu ini disuruh untuk melakukan perhitungan. Nrow ln labels ini untuk menghitung berapa jumlah barisnya. Dia hitung dulu nih. Nah, setelah itu di sini ada kata ncluster ln set labels, berarti dia akan mengelompokkan ini semua ya, berapa jumlah klasternya. Jadi 1 dia kelompokkan dengan 1, 0 dengan 0 ya.
Nah, dengan len set label ini ya, maka ada berapa klaster yang terbaca? Misalnya di sini ada 2 ya. Nah, dia kebacanya di sini 2. Nah, lalu ada kata 1 if min 1. Jadi ini untuk kegunaannya adalah supaya kalau ada ada yang outliers ya, ada yang noise, dia nggak disuruh mengurangi n cluster yang normal. Ya, karena kalau n clusternya itu min 1 ya, maka dia adalah noise dan dia tidak disuruh untuk mengurangi yang n cluster ini, jumlah cluster ini. Karena kalau di Bscan itu ya, noise itu dia dianggap min 1. Nah, kalau ada min 1 kan berarti dia dihitung sebagai cluster ya. Cuman kan di sini ada kata-kata if min 1 maka dia tidak melakukan pengurangan. Else nulls ya, atau 1 if min 1 ya. Jadi dia mengurangi, kalau enggak ya dia tidak melakukan pengurangan, kan itu ya istilahnya ini. Nah, lalu dia akan mengprint ya, terdapat beberapa cluster yang terbentuk ya. Nah, oke, misalnya saya rubah lagi yang bagian ini ya. Saya rubah lagi. Oke, sebentar ya. Oke, saya copy dulu ya. Saya rubah yang bagian ini. Oke ya. Nah, ini saya rubah ya. Jadi setelah di Bscan ada label di sini. Nah, ini saya rubah tadi. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Oke, ini kan ada permintaan masukkan jumlah klaster yang ingin Anda lihat ya. Misalnya setelah kita hitung ternyata jumlah klasternya ada, misalnya ada 3 gitu ya, misalnya ya ada 3. Nah, dia akan lakukan di sini dari 0 sampai 3. Jadi si klaster itu akan memasukkan ya ke sini data di sini ya tentang yang dia inginkan. Misalnya saya tambahkan lagi ya tadi. Saya tambahkan lagi. Masukkan nomor klaster yang Anda lihat. Ya. Lalu tekan min 1 ya. Jika ingin melihat data tak wajar. Ya. Misalnya seperti itu ya, tekan min 1 jika ingin melihat data tak wajar. Ini semuanya akan tersimpan ke dalam variabel A ya. Nah, lalu di sini ada perintah for i in the range 0, n row, itu berarti dia akan suruh melakukan analisa berdasarkan pada jumlah row-nya. Nah, ini ada row-nya itu tadi kan ada perintah dan labels. Dia menghitung berapa banyak row-nya ya, berapa banyak baris di sini. Nah, jadi ini pakai ini ya, for i in range 0 n row ya. Nah, setelah itu jika if ya, DB labels-nya yang dia hitung itu ternyata sama dengan yang diinputkan oleh A, nah maka dia akan mengeluarkan cluster-cluster sesuai dengan yang diinputkan oleh si user. Karena ada if di sini ya. Kalau misalnya ketika dia melakukan perulangan for ini ya, ternyata yang dia masukkan si A itu ternyata nggak sesuai dengan DB labels-nya ya. Nah, maka otomatis dia akan tidak mencetak apapun. Tapi kalau udah ketemu sama yang DB labels yang sesuai dengan sesuai dengan yang diinputkan oleh user, nah maka dia akan mengeluarkan mengeprint labels-nya ya, mengeprint anggota elemennya, anggota dari klasternya ya. Oke, misalnya saya ulangi lagi ini ada ya. Saya run lagi. Oke. Kita tunggu dulu ya. Masih lama ya. Oke, jadi dia menganalisa ternyata terdapat 2 klaster yang terbentuk ya, 2 klaster yang terbentuk di sini. Nah, misalkan nomor klaster yang Anda lihat ya, misalnya saya mau tekan angka klaster pertama ya, 0. Nah, akhirnya yang muncul adalah klaster-klaster yang 0. Ya. Hanya 00 saja. Nah, sekarang misalnya saya ulangi lagi ya. Saya mau masukkan yang klaster yang kedua ya. Klaster yang kedua misalnya. Oke, kita tunggu dulu nih. Memang pitanya lama ya.
Oke, nah ini udah 2 klaster. Misalnya saya masukin angka 1 ya. Saya ingin melihat data yang masuk ke klaster 1. Nah, ternyata hanya ada 3. Hanya ada 3 orang ya, klaster 1. Nah, misalnya setelah itu, ini kan ada perintah ya, tekan -1 jika ingin melihat data tak wajar. Ya. Tekan -1 jika ingin melihat data tak wajar. Nah, misalnya di sini saya mau melihat data yang tak wajar, data yang ini tadi ya, data yang beling nih. Ini orang yang suka ngebut nih, kecepatannya tinggi, tapi ternyata waktu tempuhnya rendah. Ya. Atau ini agak ideal, tapi kecepatannya terlalu tinggi dibanding yang lain. Dibandingkan dengan driver-driver yang lain. Ini kan sesuatu yang mencurigakan ya. Nah, kita lihat nih, ada D. Kita lihat ya, -1 ya. Misalnya saya mau ngulang lagi, sekarang saya ingin melihat data yang nggak wajar, data yang perlu dicurigai ya. Nah, misalnya saya ingin melihat -1 di sini ya. Nah, ternyata ini nih, nomor 30 ya, nomor 31 sama nomor 58 ya, itu adalah orang-orang yang ya adalah nggak wajar. Ya. Oke ya, seperti itu. Oke, ini kayaknya bukan nomor kakak ya. Oke, misalnya setelah itu kita akan setelah kita lihat ya bahwa di bisikan itu kan sangat terpengaruh oleh epsilon sama min sampel ya. Misalnya epsilonnya ini kita kecilkan nih. Misalnya 0,2 tapi min sampelnya 5 ya. Misalnya min sampelnya ini 5. Kita lihat apa yang terjadi ya. Oke, misalnya ini saya perbaiki dulu, ini ID Android ya. Ini ID Android. Lalu ini adalah Eco ID ya, ini ID record ya kemarin ya. Ini ID record. Lalu ini adalah ID Android ya. Oke. Nah, ini setelah itu di sini misalnya ini mau saya rubah ya. Ini misalnya kan kalau ini kan data yang di sini kan masih dianggap sebagai cluster ya. Nah, misalnya kita rubah ini min samples-nya ini jadi 5. Kita lihat nih apa yang terjadi nih. Kalau ini saya rubah minimum samples-nya ya 5. Berarti kalau di sini ada kurang dari 5 ya, kurang dari 5 maka dia nggak bisa membentuk cluster ya. Kita lihat nih apa yang terjadi. Kalau ini kan mungkin ada 3 titik di sini ya, sehingga dia dianggap sebagai cluster ya. Kalau kita jadiin minimum samples-nya itu jadi 5, kita lihat dia dianggap sebagai outlier atau enggak ya. Dia dianggap sebagai outlier atau sebagai cluster terpisah ya. Kita lihat. Oke, ini jadi 5 ya. Nah, kita lihat ada di ada berapa yang akan terbentuk ya kalau misalnya minimum samples-nya kita jadikan dia jadi 5 ya. Oke, ternyata terdapat satu klaster yang terbentuk ya. Nah, kita lihat nanti hasilnya nih. Ya. Kita lihat hasilnya kira-kira yang 2 titik di bawah itu masuk dianggap sebagai noise atau enggak ya. Kita lihat nih. Oke, misalnya saya ingin memasukkan nomor yang nggak wajar ya. Nah, ini ternyata adalah klaster-klaster yang nggak wajar ya. Kita lihat hasilnya ada di. Nah, ternyata yang ini tadi ya, data yang terpencil-pencil ini dia dianggap sebagai outliers atau data yang nggak wajar karena dia terlalu jauh dari klaster utama ya, dia terlalu jauh dari klaster utama ini dan ternyata titik-titik ini ternyata gagal untuk membentuk epsilon, atau membentuk klaster baru. Nah, makanya yang tadi yang kalau misalnya ininya 3 ya, minimum sampelnya 3, ini tadi kan dianggapnya sebagai klaster baru ya, tapi karena saya tingkatin jadi min sampelnya jadi 5, ini ya, sampelnya jadi 5, ternyata 2 titik ini gagal disebut sebagai cluster. Dia disebutnya sebagai apa di sini? Dia disebutnya sebagai noise ya atau data yang mencurigakan. Ya, orangnya kecepatannya tinggi ya, kecepatannya tinggi, tapi ternyata terlalu rendah ininya jarak tempuhnya. Ini orang apa nih? Dia ngebut tapi jarak tempuhnya rendah banget. Nah, kira-kira ini orang apa? Jangan-jangan ini adalah orang yang mencurangi aplikasinya ya. Dia curangi aplikasinya, dia ngebut tapi jarak tempuhnya nggak dimainin. Misalnya dia gunain motornya buat nganterin tetangga ya, nganterin buat mobilnya itu untuk misalnya
keperluan sehari-hari. Dia ngebut tapi aplikasinya dimatiin, jarak tempuhnya nggak diituin, misalnya ya, nggak dia ituin. Nah ini bisa jadi orang yang curang, atau ini adalah orang-orang yang terlalu ngebut ya, kecepatannya terlalu beda dengan sopir-sopir yang lain. Ini orang-orang yang dicurigai -1 nih. Ya. Nah, misalnya coba ya sekarang kita kecilkan ini ya, epsilonnya, radiusnya ini kita kecilkan jadi 0,1 ya. Masih ingat epsilon ada, Dek? Epsilon itu adalah lingkaran radius ya untuk membentuk sebuah klaster. Nah, kita lihat nih, di sini masih ada jarak-jarak data-data yang terpencil lain ya. Nah, coba misalnya kita kecilkan ini jadi 0,1 ya. Ini jadi 0,1. Nah, kita lihat apa yang terjadi nih kalau kita kecilin radiusnya jadi 0,1 ya. Kita buat lagi ya. Oke, kita tunggu dulu pesan-pesan berikut ini ya. Masih lama ya, masih ngitung. Oke ya, ternyata ada satu klaster yang terbentuk ya. Nah, ini misalnya hanya 0 gitu ya. Nah, kita lihat nih sekarang, tekan -1 jika ingin melihat data tak wajar ya. Misalnya saya ingin menekan -1 di sini ya. Saya ingin melihat data-data orang yang nggak wajar. Nah, ternyata lebih banyak. Lebih banyak data yang dianggap sebagai data yang nggak wajar. Kenapa? Karena epsilonnya saya kecilin, jadi 0,1 epsilonnya. Maka akhirnya data yang nggak wajar semakin banyak. Kita lihat nih. Nah, ternyata data-data yang di sini tadi ya, kalau yang di sebelumnya kan datanya ini dianggap sebagai data yang wajar ya. Tapi ternyata setelah saya kecilin ya, saya kecilin epsilonnya 0,1, aliasnya radiusnya hanya 0,1 nih, ada di seperti ini ya. Dari data apa? Dari bordernya ini ternyata membentuk epsilon 0,1, ternyata ini nggak nyampe nih. Nggak nyampe, dan juga dia gagal membentuk klaster baru. Karena apa? Karena di sini min sampelnya saya jadiin J ya, jadi 5 ya. Nah, akhirnya yang di sini dianggap sebagai outliers. Nah, di BISCAN itu ada ya, walaupun dia itu cerdas ya, tapi dia itu sangat masih terpengaruh oleh beberapa parameter. Ya, parameternya apa? Salah satunya ini epsilon atau radius tempat klaster itu berada ya. Dari border ini misalnya dia ingin mencari klaster baru ya dari border ini. Ya, ini kan border kan titik yang terluar ya. Dia cari klaster baru ternyata hanya 0,1 ya. Ditambah lagi di sini samples-nya hanya 5. Untuk syarat sebagai membentuk klaster hanya 5. Nah, akhirnya di sini kan dia jauh dari border ya, dia jauh dari border cluster. Ini kan border nih, ini cluster, ini adalah bordernya ya. Nah, dia jauh dari bordernya, nggak sampai 0,1 jaraknya, terlalu besar jaraknya, lebih besar dari 0,1. Ditambah lagi titik-titik yang jadi cluster ini, ternyata dia itu nggak bisa membentuk epsilon. Nah, ini termasuk orang yang dicurigai. Kita lihat nih, kira-kira dipanggil nih, misalnya berapa nih ya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang driver ya, 11 orang driver yang datanya terlalu mencurigakan. 11 orang ya, kalau kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 orang driver yang datanya terlalu mencurigakan. Nah, kalau ada jadi manajernya Gojek, panggil aja nih orang ini. Ini mohon maaf nih Pak, misalnya gitu ya. Menurut data saya ya misalnya gitu ya, data Bapak ini terlalu nggak wajar. Bapak suka ngebut ya, nah misalnya orang ini suka ngebut, ya. Bapak ini kemana aja, kecepatannya tinggi, tapi ternyata kok jarak tempuhnya rendah banget. Nah, ini orang-orang ini bakal dipanggil di interogasi. Datanya nggak sesuai dengan klaster utama. Ya, klaster utama dia nggak sesuai ini. Gunakan di BISCAN ya. Nah, itu yang kita namakan sebagai outliers. Dia masih tetap tergantung, walaupun dia cerdas ya, melihat data yang terpencil, tapi dia masih sangat tergantung dengan ini ada ya, epsilon 0,1 sama sampel sama dengan 5 ya. Nah, silahkan kita kan udah bisa membentuk mengklaster data ya. Nah, silahkan ini mau adik-adik kembangkan ya ke dalam bentuk aplikasi GUI, silahkan. Ya, saya hanya konsulnya,
konsep matematikanya udah saya berikan ya, library-nya juga udah. Nah, silakan ada dikembangkan menjadi aplikasi GUI ya untuk melihat klaster alamiah dari sebuah data dan juga bisa melihat data-data yang nggak wajar ya. Oke, itu aja dari saya ya. Udah azan maghrib udah berkumandang. Sekian untuk episode kali ini ya. Kita lanjutkan ke episode berikutnya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat.